Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian, ada satu peristiwa besar yang pasti terjadi, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menolaknya, yaitu hari kiamat. Tapi tahukah kita bahwa dalam Islam tanda-tanda kiamat itu bukan hanya disebutkan begitu saja, tapi juga dijelaskan waktunya secara tersirat melalui hadis-hadis Nabi. Dalam video kali ini kita akan membahas 3 indikator waktu yang sangat penting yang menunjukkan kapan terjadinya kiamat. Kita akan bahas satu persatu berdasarkan hadis yang sahih serta urutan logis yang bisa dipahami oleh siapapun. Simak video ini sampai akhir karena di dalamnya mengandung banyak hikmah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kiamat adalah salah satu hal yang pasti akan terjadi. Tapi anehnya, sebagian orang justru menganggapnya sebagai hal yang jauh, bahkan tidak perlu dipikirkan. Padahal dalam Islam, pembahasan tentang kiamat bukan sekedar pengetahuan akhir zaman, tapi bagian dari akidah. Karena percaya kepada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Artinya, setiap muslim wajib meyakini bahwa akan datang suatu masa di mana kehidupan dunia akan benar-benar berakhir. Tapi yang sering jadi pertanyaan adalah kapan kiamat itu terjadi. Disinilah banyak orang salah paham. Sebagian mencoba menebak-nebak tanggal kiamat. Ada yang percaya pada ramalan, ada yang percaya pada angka tahun. Padahal Nabi sudah sangat jelas mengatakan tidak ada yang mengetahui waktunya secara pasti. Bahkan beliau sendiri tidak tahu. Tapi bukan berarti kita dibiarkan tanpa petunjuk. Justru Islam memberikan peringatan dini yang lengkap dan runtut. Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kiamat akan didahului oleh tanda-tanda, baik tanda kecil maupun tanda besar. Tanda-tanda inilah yang jadi sinyal bahwa waktu itu semakin dekat dan kita harus bersiap. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat menjadi 2 jenis, yaitu tanda kecil, seperti munculnya banyak fitnah, manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan banyaknya ulama yang diwafatkan. Tanda besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan sebagainya. Fokus kita di sini bukan untuk menentukan tanggal, tapi untuk memahami peristiwa-peristiwa yang mendekati kiamat. Karena jika kita tahu apa saja yang menjadi pemicu dimulainya fase akhir zaman, maka kita tidak akan lengah. Kita bisa bersiap, memperbaiki iman, dan menjaga diri dari fitnah akhir zaman yang sangat berat. Hal penting lainnya, sebagai tanda besar itu punya rentang waktu, bukan terjadi dalam satu hari. Contohnya, sebelum Dajjal muncul, ada proses 3 tahun kekeringan. Atau setelah Imam Mahdi muncul, masih ada 7 tahun sebelum tanda besar lainnya terjadi. Jadi, mempelajari tanda-tanda ini bukan soal menakut-nakuti, tapi justru untuk memahami strategi bertahan iman di zaman yang penuh fitnah. Kita tidak tahu apakah kita akan mengalami fase-fase akhir itu atau wafat lebih dahulu.
Tapi yang jelas, sebagai muslim kita harus tahu ilmunya, supaya ketika waktunya datang kita tidak panik dan tidak menjadi bagian dari orang-orang yang tertipu. Salah satu tanda besar dari dekatnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Tapi tahukah kalian bahwa sebelum Dajjal muncul akan ada sebuah kondisi alam yang sangat drastis dan mengerikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa sebelum keluarnya Dajjal, dunia akan mengalami kekeringan hebat selama 3 tahun berturut-turut, dan kekeringan itu terjadi secara bertahap. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan sepertiga air hujan dari langit dan sepertiga hasil bumi. Artinya, sebagian wilayah akan mulai merasakan gagal panen, sungai-sungai mulai mengering, dan sumber air tidak lagi stabil. Tahun kedua lebih berat. 2/3 hujan tidak turun lagi. Banyak negara akan menghadapi krisis air bersih. Lahan-lahan subur menjadi tandus dan harga bahan pokok mulai melonjak drastis. Pada tahun ketiga tidak ada lagi hujan yang turun ke bumi. Tanah menjadi kering kerontang, tanaman mati, hewan ternak tidak bisa bertahan, dan manusia mulai menghadapi kelaparan yang merata. Inilah kondisi global yang akan terjadi sebelum fitnah terbesar sepanjang zaman itu datang, yaitu fitnah Dajjal. Ini berarti selama hujan masih turun secara normal, meski kadang tidak merata atau tertunda, itu adalah tanda bahwa dunia belum masuk ke dalam fase akhir yang besar. Hujan yang kita lihat hari ini bukan hanya berkah untuk tanaman dan kehidupan, tetapi juga sinyal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunda tahapan besar dari kehancuran bumi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menyebut air hujan sebagai rahmat dan sumber kehidupan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan dari langit air yang bersih." Quran surat Al-Furqan ayat 48. Dan di dalam ayat lain, Quran surat Al-Qaf ayat 9, "Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun." Quran surat Al-Qaf ayat 9. Selama rahmat ini masih turun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan waktu bagi manusia untuk hidup, beriman, dan bertaubat. Tapi jika kita sudah sampai di masa di mana hujan tidak turun selama bertahun-tahun, maka itu bukan sekedar bencana alam. Itu adalah awal dari runtuhnya sistem kehidupan yang selama ini kita kenal. Coba bayangkan bagaimana dunia akan bertahan hidup tanpa hujan selama 3 tahun. Tidak ada hasil pertanian, tidak ada air bersih, tidak ada produksi pangan, ketahanan pangan runtuh, ekonomi global kacau, konflik sosial meningkat, dan iman manusia diuji sampai titik terberat. Itulah sebabnya hadis ini menjadi penting untuk dipahami. Ia bukan sekedar memberitahu bahwa akan ada kekeringan, tapi memberi kita indikator nyata tentang seberapa dekat kita dengan datangnya Dajjal dan seberapa besar bahayanya yang akan muncul saat alam mulai berhenti memberi kehidupan. Jadi, selama kita masih melihat langit menurunkan hujan meskipun sedikit, bersyukurlah. Itu pertanda bahwa dunia masih diberi kesempatan. Kita masih berada di fase di mana pintu-pintu perbaikan dan amal masih terbuka lebar. Namun, jangan sampai kelalaian membuat kita terlambat,
Karena ketika tanda-tanda besar mulai muncul, maka perubahan akan terjadi dengan cepat dan ujian akan datang lebih berat dari yang bisa dibayangkan. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Dalam kondisi dunia yang penuh kehancuran, di mana umat Islam terpecah, kezaliman merajalela, dan krisis melanda di berbagai penjuru, akan datang seorang pemimpin yang dijanjikan dalam banyak hadis Nabi. Dialah Imam Mahdi, seorang keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang akan Allah utus menjelang hari kiamat untuk memimpin umat ini kembali ke jalan yang benar. Banyak orang masih menganggap Imam Mahdi sebagai tokoh simbolik, padahal dalam hadis-hadis yang sahih beliau disebut dengan sangat jelas sebagai sosok nyata yang akan memimpin dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh ketidakadilan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ia Imam Mahdi akan memimpin umat manusia selama 7 tahun. 7 tahun ini bukan sekedar angka. 7 tahun ini adalah masa penting, masa pemulihan, masa penundaan dari Allah sebelum tanda-tanda besar kiamat lainnya dimulai." Artinya, ketika Imam Mahdi muncul, kiamat tidak langsung terjadi. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jeda, memberi waktu, sebuah fase terakhir di mana umat manusia, khususnya umat Islam, diberikan kesempatan untuk kembali merasakan kepemimpinan yang adil dan syariat yang ditegakkan sepenuhnya. Apa yang akan terjadi dalam masa 7 tahun itu? Yang pertama, keadilan akan ditegakkan. Imam Mahdi akan memerangi kezaliman yang telah lama merajalela. Beliau tidak sekedar memimpin dengan kekuatan militer, tetapi dengan kejujuran, amanah, dan keadilan yang nyata dirasakan oleh rakyat. Yang kedua, kekayaan akan dibagi secara merata. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang akan datang meminta harta, lalu Imam Mahdi memberikannya tanpa menghitung, sampai-sampai tidak ada lagi orang yang mau menerima sedekah karena semua telah cukup. Yang ketiga, kekuasaan Islam akan kembali berjaya. Wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan yang memusuhi Islam akan kembali dibebaskan, bukan lewat penindasan, tapi lewat perjuangan dan kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa ini juga akan terjadi perang-perang besar, termasuk yang disebut sebagai Al-Mahalmah Al-Kubro, sebuah pertempuran dahsyat antara kebenaran dan kebatilan yang skalanya lebih besar dari perang-perang sebelumnya. Imam Mahdi akan memimpin langsung pasukan kaum muslimin. Semua ini menunjukkan bahwa masa 7 tahun pemerintahan Imam Mahdi bukan masa kosong, tapi masa di mana segala sistem kehidupan diperbaiki. Dan bagi umat Islam, ini adalah waktu penting untuk membangun kembali kekuatan iman dan persatuan. Namun yang perlu dicatat, meskipun masa ini penuh kemuliaan, tapi ia bukan masa yang panjang. 7 tahun itu saja. Setelah itu, tanda-tanda besar kiamat lainnya akan datang secara beruntun dan cepat. Karena itu, masa ini disebut oleh sebagian ulama sebagai penundaan terakhir sebelum kiamat, sebuah masa rahmat sekaligus peringatan. Pertanyaannya, apakah kita mengalami masa ini? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu apakah umur kita cukup panjang untuk menyaksikan Imam Mahdi, atau kita justru wafat sebelum itu terjadi. Tapi yang pasti, mengetahui tentang tanda ini membuat kita sadar
bahwa waktu di dunia ini sangatlah terbatas dan fase akhir dari kehidupan ini sudah ditentukan tahap-tahapnya. Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar yang membawa harapan, tapi juga peringatan. Maka bagi kita, persiapannya bukan menunggu beliau muncul, tapi menyiapkan iman sebelum masa itu datang, agar jika waktunya tiba, kita tidak termasuk yang tertinggal. Bayangkan suatu pagi, seperti biasa, orang-orang bangun membuka jendela dan menatap ke arah timur. Tapi pagi itu terasa aneh. Matahari tidak muncul dari tempat biasanya. Ia terbit dari arah barat. Orang-orang terdiam, ada yang berlari ke rumah, ada yang menatap langit tanpa kata. Dunia seperti berhenti. Itulah saat ketika tanda besar kiamat yang tidak bisa dibantah lagi telah terjadi. Matahari terbit dari barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari terbenamnya. Maka jika ia telah terbit dari barat dan manusia melihatnya, mereka semua akan beriman. Namun saat itu, keimanan seseorang tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya ia belum beriman atau belum mengamalkan kebaikan dalam imannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah momen di mana semua manusia akan percaya. Tidak ada lagi yang meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang menolak kebenaran. Tapi sayangnya, semua keimanan yang baru tumbuh saat itu tidak akan diterima. Pintu taubat sudah tertutup, masa penundaan telah selesai, dan dunia masuk ke fase akhir yang tidak bisa dibalik. Dari sinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masa sisa bagi umat manusia sebanyak beberapa tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani menyebutkan bahwa setelah matahari terbit dari barat, manusia masih akan hidup selama lebih dari 1 abad. Tapi dalam kurun waktu ini, umat Islam telah wafat seluruhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan angin lembut dari arah Yaman yang akan mencabut nyawa setiap orang beriman. Bahkan jika seorang muslim sedang bersembunyi di dalam goa sekalipun, angin itu akan menemuinya dan mencabut ruhnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu berarti setelah fase ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah di bumi. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling buruk, yang tidak punya hubungan dengan agama, tidak mengenal ibadah, dan tidak mengenal tauhid. Mereka masih akan menjalani kehidupan. Mereka tetap bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Tapi mereka hidup dalam kegelapan iman. Tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi Al-Quran yang dibaca, tidak ada lagi dakwah atau ketaatan. Yang tersisa hanyalah rutinitas dunia tanpa arah. Dan kondisi inilah yang menjadi awal dari keruntuhan total alam semesta. Dunia tidak langsung hancur setelah matahari terbit dari barat, tapi perlahan, selama dalam waktu 1 abad lebih, manusia semakin jauh dari nilai-nilai kehidupan yang hakiki, dan bumi pun bersiap menuju kehancurannya. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, momen terbitnya matahari dari barat bukan hanya fenomena kosmik, itu adalah penanda bahwa waktu telah habis. Sekali itu terjadi, tidak ada lagi jalan kembali. Maka bagi kita yang hari ini masih bisa melihat matahari terbit dari timur, itu adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kita tidak tahu kapan waktunya akan datang, tapi kita tahu satu hal: jika kita tidak memanfaatkan waktu iman hari ini,
Jangan harap ada kesempatan kedua setelah semuanya terlambat. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Kita sekarang tahu. Kita tahu bahwa selama hujan masih turun, Dajjal belum keluar. Kita tahu bahwa setelah kemenangan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa, dunia masih punya waktu 7 tahun. Kita tahu bahwa ketika matahari terbit dari barat, kesempatan bertaubat sudah ditutup dan umat Islam akan diwafatkan sebelum bumi benar-benar dihancurkan. Tapi yang menjadi pertanyaan penting adalah, apakah kita akan menyaksikan semua itu? Ataukah kita justru wafat lebih dahulu? Jawabannya kita tidak tahu. Maka jangan tunggu tanda besar itu datang untuk mulai serius dalam beragama. Karena bisa jadi ajal pribadi kita lebih dekat daripada kiamat global. Yang paling aman adalah memperkuat iman hari ini, memperbaiki amal hari ini, menjaga hati, ibadah, dan akhlak sejak sekarang sampai ke depan. Sebab saat tanda besar datang, tidak ada lagi waktu untuk mengejar ketertinggalan. Kiamat itu pasti, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri itu hanya tersedia hari ini, selagi nyawa masih ada di dada dan matahari masih terbit dari timur. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datangnya dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.